Kalau amalan Anda misalnya 50,001%, Masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99, masuk ke mana? Ke neraka. Walaupun cuma 001%. Yang jadi masalah sekarang 50%, amal baik 50, amal jelek 50. Masuk ke mana? Taib. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya, belum ke surga, tidak ke neraka. Disimpan di tempat yang tinggi, yang bisa teramati keduanya. Bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat udah nggak tega, udah nggak kuat ke neraka. Terdengar jerit neraka. Yaitu disebut dengan A'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya. Disebut A'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul A'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Tayyib. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Taib, sudah mau masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai, mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya. Sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum, sudah macam-macam masuk. Ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan, Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Asyaddu munasyadatan. Munasyadah itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah. Mohon ya Allah. Fawalladzi nafsi biyadi, sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Falladzi nafsi biyadi, maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu, maka mereka berkata, fayaqulu, maka mereka berkata, ya Rabbuna, wahai Rabb kamu, wahai Rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami, dan memberikan nikmat surga sekarang. Wa ya Rabbuna, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, hum ashabuna, mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kata ikhwan, hum ikhwanuna, hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana, ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah, yang kehilangan saudaranya. Kok nggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat, padahal dulu punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Rabb, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon, terus mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftu. Hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini, yang disebutkan tadi. Keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan. Bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti, ya ada di Al-Bukhari nomor hadis ke-14, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, tayyib. Sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis dan dimasukkan ke dalam surga kemudian. Setelah selesai hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang
yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Ada yang sama sekali tidak membantu itu. Ya, dosa-dosa yang begitu besar tidak bisa keluar dan kekal dia di dalam neraka. Walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah, seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama ya Allah, cuman saya nggak temukan dia di sini. Itu indah.